Tuanka usia 60 tahun, sudah 1 tahun mengalami nyeri pinggang sebelah kiri yang tidak kunjung hilang. Berbagai cara sudah dilakukan, mulai dari minum obat, minum jamu, pakai obat gosok, berobat ke alternatif, bahkan fisioterapi, tapi tidak ada satupun yang bisa menghilangkan nyeri pinggang kirinya. Sampai 1 bulan yang lalu dia terjatuh ringan di kamar mandi, tapi pergelangan tangan kanannya patah. Setelah dilakukan operasi penyambungan tulang, dilakukan pemeriksaan lanjutan, ternyata kepadatan tulangnya itu sudah menurun atau mengalami osteoporosis. Banyak orang menganggap wajar kalau makin tua tulang makin rapuh, dan banyak orang mengalami osteoporosis itu tidak disadari karena tanpa gejala, kemudian ketemunya hanya ketika saat patah tulang yang disebabkan oleh benturan atau jatuh yang tidak terlalu berat. Nah, ternyata osteoporosis bukan karena usia, tapi karena perlakuan kita pada tulang yang salah selama bertahun-tahun. Bahkan menurut penelitian, 50% wanita dan 25% pria di atas 50 tahun akan mengalami patah tulang akibat osteoporosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dr. Ruli. Jika Anda sekarang ingin mencegah osteoporosis atau sudah terlanjur didiagnosis, kepadatan tulangnya kurang, gimana sih caranya mencegah dan membalikkan osteoporosis kalau sudah terjadi? Nah, tulang kropos bukan karena usia, tapi karena perlakuan kita. Ada 4 cara atau 4 pilar yang kita akan bahas di video ini. Pengen tahu apa aja? Simak sampai tuntas. Kalau udah siap, ayo kita mulai. Nah, sebelum kita bahas gimana caranya mencegah dan memperbaiki kepadatan tulang, kita harus tahu dulu tulang itu apa yang terjadi pada tulang setiap hari. Ternyata setiap hari tulang kita itu membangun dan merusak. Jadi maksudnya setiap detik di tubuh kita itu terjadi namanya pembangunan tulang. Tulang dibentuk atau dibangun oleh yang namanya osteoblas. Nah, osteoblas itu akan menggantikan sel-sel tulang yang rusak gitu. Nah, ternyata tulang juga punya mekanisme pembersihan atau menghilangkan yang sudah tua dan rusak, namanya merombak. Dilakukan oleh satu yang namanya osteoklas. Jadi osteoblas membangun, osteoklas merombak. Nah, ketika dirusak, itu harus digantikan dengan yang baru. Nah, itu butuh banyak mineral, termasuk salah satunya kalsium. Nah, kalau tidak seimbang antara kegiatan membangun dan merusak, atau yang merusak lebih banyak, itu akibatnya adalah kepadatan tulangnya berkurang. Jadi kerusakannya lebih banyak daripada pembangunannya atau osteoblasnya kalah cepat dengan osteoklasnya. Jadi seperti kulit, seperti sel-sel yang lain, tulang kita setiap hari itu terus dibangun dan dirombak setiap hari. Jadi kalau osteoporosis itu gampangnya penghancurannya lebih cepat daripada pembentukannya, dan biasanya terjadi bertahun-tahun tanpa disadari. Begitu disadari itu biasanya kepadatan tulang sudah menurun drastis. Nah, tapi untungnya proses ini bisa dicegah, maksudnya kita bisa menjaga supaya osteoblas dan osteoklasnya seimbang, dibangun dan dirombaknya sama cepatnya. Bahkan mungkin kita bisa membalikkan keadaan. Tadinya osteoklasnya cepat banget, kita balikin supaya osteoblasnya bisa mengejar osteoklasnya, gitu. Nah, tapi penyebab utama osteoporosis itu sering diabaikan, padahal ini akar masalahnya. Satu, bukan karena kurang kalsium sebenarnya, tapi penyebab yang paling sering itu adalah kurang beban dan kurang gerak. Ya, tulang itu kalau tanpa tekanan dari luar, tekanan mekanik, nggak pernah dipakai tulangnya, nggak pernah dibenturkan, nggak pernah dipakai jalan gitu ya, itu kurang beban dan gerak, akhirnya tidak ada trigger atau tidak ada perangsang dari luar untuk melakukan pembangunan gitu. Jadi dirusak tapi nggak dibangun. Yang kedua baru kekurangan vitamin dan mineral, bahan bakunya nggak ada untuk membangun tulangnya. Yang ketiga, banyak orang nggak sadar itu adalah stres kronis. Jadi kortisol yang tinggi itu juga menghancurkan tulang. Kortisol yang tinggi terus-menerus itu menghambat aktivitas osteoblas. Jadi menghambat pembangunannya, dan dia juga mempercepat kehancuran tulang. Jadi banyak orang bingung gitu ya, saya kan banyak gerak, makan udah cukup, pakai kalsium, tapi stresnya tinggi. Nah, itulah yang menyebabkan mungkin apa yang dilakukan, olahraga, terus pakai kalsium, pakai suplemen macam-macam, kok tulangnya tetap keropos karena stres yang kronis dan terus-menerus gitu ya.
Nah, yang berikutnya banyak orang nggak sadar juga gula darah tinggi. Jadi buat Anda yang diabetes atau pria diabetes, kenapa kok lebih gampang mengalami osteoporosis? Karena gula darah yang tinggi menyebabkan peradangan, peradangan menyebabkan kerusakan pada struktur tulang dan mengakibatkan osteoblas yang membangun dan osteoklas yang merusak itu tidak seimbang. Osteoklasnya jadi lebih aktif daripada osteoblasnya. Kira-kira gitu. Nah, yang berikutnya banyak orang tidak sadar itu adalah hormon yang menurun. Jadi ada perempuan namanya hormon estrogen yang dominan, laki-laki testosteron dominan, itu dua-duanya punya fungsi untuk melindungi tulang. Ketika kita bertambah usianya, mungkin di atas 50 tahun, estrogen turun drastis pada perempuan dan laki-laki testosteron turun drastis. Itulah yang menyebabkan tulang tidak punya lagi perlindungan yang cukup gitu. Nah, tapi itu bukan segalanya ya, bukan cuman kurang kalsium, bukan cuma hormon ya, tapi karena kita tidak menjaga supaya jangan sampai tulang ini cepat keropos. Pasti akan mengalami penurunan, tapi kecepatan penurunannya itu lebih cepat kalau kita tidak melakukan apa-apa. Nah, langsung aja apa aja cara untuk mencegah dan membalikan. Yang nomor satu pilarnya itu adalah nutrisi atau makanan yang cukup. Ya, bukan hanya kalsium. Ini banyak karena korban iklan ya, mungkin karena melihat sering iklan, oh karena kurang kalsium. Benar nggak? Benar, tapi kalau kalsiumnya banyak ya, misalkan bahan baku utama struktur tulang itu memang kalsium, tapi itu aja nggak cukup. Jadi kalsium itu butuh diserap. Jadi vitamin D itu penting, terutama vitamin D3 untuk menyerap kalsium secara optimal. Tapi kalau hanya kalsium dan diserap oleh vitamin D, itu hanya menumpuk di pembuluh darah ya, jadi nggak bisa masuk ke dalam tulang. Makanya butuh vitamin K2 untuk mengarahkan kalsium masuk ke tulang, bukan numpuk di pembuluh darah. Ini banyak terjadi pada pasien-pasien yang, didiagnosis osteoporosis, terus dikasih suplemen kalsium sama vitamin D. Kok malah jadi serangan jantung atau malah jadi stroke gitu ya, karena lupa vitamin K2. Nah, berikutnya adalah magnesium. Ya, karena tulang itu butuh, kristal untuk strukturnya. Jadi kalau Anda bayangkan, membangun sesuatu tanpa kerangka, itu akan sulit. Nah, magnesium itu salah satu kerangka untuk pembentukan sel tulang. Jadi kalau kerangkanya kurang, bahan bakunya ada, ya itu bentuknya jadi kurang bagus dan lebih lama untuk membentuk tulang yang baru. Berikutnya adalah protein yang cukup. Kenapa? Tadi karena tulang itu tidak hanya kalsium, tapi juga butuh kolagen. Nah, kolagen itu banyak didapat dari protein. Jadi kalau Anda makannya kurang protein ya, misalkan, "Oh, saya maunya makan, sayur aja, sama buah," misalkan. Nah, proteinnya nggak pernah. Nah, itu bisa jadi tulangnya nanti kurang baik gitu. Jadi minum kalsium aja nggak cukup, jadi harus mengatur semua sistemnya, bahan bakunya cukup ya, nutrisinya cukup. Nggak cukup juga ya, yaitu betul pilar yang kedua, yaitu tadi olahraga atau gerakan yang memanggil tulang. Jadi tulang itu hanya menguat kalau dikasih beban. Jadi tulang itu jaringan yang adaptif, kalau nggak ditekan, kalau nggak dikasih stres, ia merasa, "Ah, nggak perlulah kita membangun." Ya, jadi kalau rumah nggak pernah, didiemin, ya nggak pernah ditinggalin, nggak pernah ada yang, penting gitu ya, itu rumah lama-lama akan hancur. Nah, sama seperti tulang juga begitu, tulang yang nggak pernah dipakai, nggak pernah dipakai jalan, nggak pernah pakai olahraga, itu lebih gampang rusak. Ya, justru makin sering dipakai, makin sering latihan beban, nah itu malah memicu pembentukan, sel-sel tulang yang baru. Jadi gerakan memberi sinyal ke osteoblas untuk memproduksi tulang nih. Ya, jadi bukan beratnya, intensitasnya bukan, tapi lebih ke konsistensinya. Sering lebih baik daripada sekali tapi berat, ya. Jadi lebih baik pelan-pelan tapi, sering gitu. Jadi latihan beban yang ringan-ringan aja, nggak perlu beban yang sangat berat gitu. Kita nggak pengen jadi bodybuilder atau pengen jadi binaraga binaraga gitu, kecuali Anda pengen jadi binaraga ya, boleh juga. Ya tapi kalau untuk tulang aja sebenarnya latihan beban yang ringan, jalan kaki, naik tangga, terus mungkin angkat barbel yang ringan, mungkin 2 kilo, 3 kilo, ya itu udah cukup sebenarnya, tapi sering ya, 2 sampai 3 kali per minggu ya, 20 menit gitu ya. Dan jalan cepat. Jalan cepat itu untuk tulang kaki, tulang punggung ya, tulang postur kita, leher dan seterusnya, itu bagus ya jalan cepat atau jogging gitu ya. Berikutnya adalah latihan keseimbangan ya, terus naik turun tangga karena itu untuk stimulasi supaya tulangnya kena benturan. Semakin sering tulangnya terbentur, 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 nanti terbentuk gitu. Tapi kalau kita banyak duduk, banyak tiduran, nah itu osteoporosis akan makin cepat ya, makin sering istirahat, makin tulangnya makin, cepat
hancur gitu ya. Yang ketiga itu hormon dan usia, ya tadi kalau makin berumur di atas 50 biasanya menopause, andropause gitu ya, estrogen, testosteronnya turun. Tapi tenang aja sebenarnya ada caranya supaya nggak terlalu penurunan hormon ini menyebabkan kerusakan tulang, enggak. Tadi caranya satu latihan beban yang teratur tadi, ya, karena latihan beban teratur selain menstimulasi tulang, juga menstimulasi hormon. Jadi sudah ada penelitiannya kalau kita latihan angkat beban itu testosteronnya naik gitu ya, testosteronnya naik, ototnya bagus, tulangnya bagus. Terus yang kedua caranya dengan tidur cukup ya, tidur yang cukup itu memperbaiki tulang yang tadi kita pakai untuk olahraga. Yang ketiga mengelola stres. Karena kenapa? Tadi kalau stres kortisolnya tinggi, kerusakan tulangnya makin banyak dan pembentukan tulangnya berhenti gitu. Jadi gimana caranya, mengelola stres? Ya latihan napas, relaksasi gitu ya, terus menghadapi stres bukan sebagai musuh, stres ini teman gitu ya. Jadi kalau ada stres jangan, panik ya, ada stres, "Oh ini berarti saya tambah kuat," ya. Terus yang berikutnya nutrisi untuk menunjang hormon. Kalau tadi nutrisi untuk menunjang tulang kayak kalsium, vitamin D, dan seterusnya. Ada juga nutrisi yang diperlukan untuk menunjang hormon supaya estrogen dan, testosteron ya walaupun tidak sebanyak dulu, tapi tetap bisa produksi dengan lancar. Misalkan apa, ya lemak, terus protein, terus zinc itu juga butuh ya. Jadi nggak butuh, yang aneh-aneh. Sebenarnya kita menjaga fungsi tubuh dengan baik, biasanya osteoporosis itu tidak akan secepat kalau Anda tidak melakukan apa-apa. Ya misalkan umur, kita nggak bisa stop nih umurnya bertambah terus gitu, tapi kita bisa memperlambat kerusakannya. Jadi kalau, yang namanya nambah umur memang kerusakan makin banyak, tapi kalau kita melakukan sesuatu kerusakannya itu tidak akan secepat kalau kita diem aja. Nah berikutnya yang pilar terakhir nomor 4, banyak orang itu tidak menyadari ada namanya pencuri tulang atau kebiasaan sehari-hari yang menghancurkan tulang kita. Contoh misalkan rokok. Rokok itu mengganggu aliran darah ke seluruh organ. Kita udah sering bahas ya, ke paru, ke otak, ke jantung, dan seterusnya. Nah, kalau yang ke tulang itu juga alirannya jadi kurang lancar. Jadi, aliran darah ke tulangnya kurang lancar, pembentukan sel tulang yang baru juga terhambat. Ya, yang kedua itu alkohol. Alkohol menyumbat kalsium dan vitamin D. Jadi kita makan kalsium sebanyak apapun atau vitamin D sebanyak apapun itu tapi pakai alkohol, minum alkohol itu tidak akan terserap dengan baik gitu ya. Berikutnya, gula dan minuman manis. Tadi kita sudah bahas, gula yang tinggi di darah itu menyebabkan struktur tulang kita rusak. Jadi kalau Anda diabetes, apalagi diabetes ya, makan yang gula atau makan yang karbo tinggi, itu gulanya tinggi, ya itu tulangnya jadi gampang rusak. Anda tidak diabetes pun, Anda sering makan yang manis-manis, makan gula, karbo yang tinggi, itu biasanya akan mempercepat kerusakan tulang. Yang berikutnya yang banyak orang nggak sadar itu adalah diet ekstrim yang rendah protein. Tadi kita sudah bahas, salah satu bahan baku tulang itu adalah kolagen. Kolagen banyak didapat dari protein, ya. Jadi kalau kurang makan protein, ya kolagennya kurang. Termasuk juga tadi lemak, kita kurang makan lemak, terutama lemak baik ya, misalkan omega 3 dan seterusnya, hormon kita kurang bagus, testosteron, estrogen kurang bagus, kurang produksinya, tulang juga gampang rusak, gitu. Yang terakhir yang banyak orang nggak sadar adalah kurang tidur. Kenapa? Karena salah satu proses regenerasi sel-sel tubuh termasuk tulang itu terjadi jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Jadi kalau malam hari tidur tidak hanya menghilangkan lelah ya, itu juga proses tubuh kita untuk mengganti sel-sel lama dibentuk sel-sel yang baru, termasuk tulang, gitu. Jadi kalau kehancuran lebih cepat daripada pembentukan, terjadilah osteoporosis. Nah pertanyaannya, bisa nggak sih dibalik? Tadi kan caranya nih ada 4, tapi bener nggak sih ada penelitian yang bisa membalikkan osteoporosis? Nah sebenarnya sudah banyak penelitiannya, ada itu ya dengan intervensi yang konsisten yang tadi kita sebutkan, tapi butuh waktu, ya. Jadi misalkan Anda dapat obat dari dokter tulang untuk mencegah jangan sampai, tulangnya kroposnya cepat. Apakah itu efektif? Tentu saja, ya karena sudah bisa mencegah jangan sampai tambah kropos, tapi itu tidak bisa mengisi yang hilang dengan baik gitu, kalau tidak dilakukan intervensi yang baik, ya. Jadi bisa nggak nambah kepadatannya? Ternyata bisa, tapi butuh waktu ya, 0 sampai 6 bulan bisa naik 2 sampai 3%, dan sampai 12 bulan bisa naik 5 sampai 8%, lebih dari setahun ya sampai 2 tahun itu bisa naik sampai 15% gitu. Nah secara ilmiah bisa nggak?
balik bisa gitu ya, terutama pada fase awal sampai menengah. Tapi kalau Anda sudah sampai fase akhir yang kepadatannya sangat rendah, ya itu sulit ya. Tapi kalau, kepadatannya hanya turun sedikit, kepadatannya turun menengah gitu ya, itu masih bisa dikembalikan. Ya, lebih bagus mencegah daripada menyesal kalau Anda sudah sampai osteoporosis yang berat gitu ya. Tapi nyata dan bisa diukur gitu. Udah ada jurnalnya namanya Bone Journal ya. Di latihan tadi resistensi ditambah suplemen bisa menambah sekitar 3-5% dalam 12 bulan gitu. Jadi berapa lama? Kita coba targetkan 6 bulan sampai 2 tahun, nutrisi yang cukup, latihan yang benar, gaya hidup yang baik ya, kurangin stres dan segala macam. Kita pantau berkala dengan DXA scan. Biasanya akan ada peningkatan. Ya walaupun tidak luar biasa, tapi kita lihat, oh yang satu tidak tambah turun. Yang kedua bisa naik perlahan. Nah itu sudah cukup baik daripada kita hanya pasrah ya, kita hanya memperhatikan ternyata lama-lama tulang kita kok pada patah gitu ya. Patah satu, patah semua gitu. Obat bagus nggak? Nah, obat bisa membantu satu, memperlambat pengeroposan, ya bifosfonat dan segala macam itu menghambat osteoklas. Yang kedua, menurunkan risiko patah tulang. Jadi kalau kita menghambat tadi osteoklas, ya menghambat penghancuran tulang, itu sampai 30-50% lebih rendah kalau kita tidak minum obat. Jadi patah tulang itu tadi tanda osteoporosis yang sangat signifikan ya. Tapi kalau jadi banyak, nah itu biasanya karena osteoklasnya tidak dihentikan, gitu. Tapi ingat, obat itu tidak menggantikan gaya hidup, bukan solusi tunggal tadi, tidak membuat tulang. Jadi mencegah kerusakan, tapi tidak bisa menambah kepadatan. Jadi menambah kepadatan dengan apa tadi? Makan yang benar, dengan olahraga, gerakan, istirahat cukup, stres dikurangin, dan seterusnya. Jadi obat itu hanya alat bantu untuk memperlambat kerusakan, tapi gaya hidup itu adalah fondasi untuk membangun kekuatan tulang kita. Jadi apa aja yang perlu dilakukan? Saya ulang lagi, 1 latihan beban, 2 matahari pagi dan suplemen untuk dapat vitamin D. Terus yang ketiga, asupan protein yang cukup ya. 4 nutrisi yang lengkap. Gak hanya kalsium tapi tulang juga butuh vitamin D, K2, magnesium dan protein. Juga lemak gitu ya. Berikutnya mengelola stres. Tadi kalau stresnya tinggi, tulangnya rusak makin banyak. Yang terakhir tidurlah yang berkualitas untuk pemulihan tulang. Jadi tulang kita itu tidak rapuh hanya karena bertambah tua gitu. Tapi karena tidak dilakukan apa-apa, makanya dia kerusakannya lebih cepat. Ada orang yang sampai umur 90, 100 masih bisa berdiri tegak, masih bisa jalan, ya, tidak khawatir tulangnya bengkok, sakit, atau patah. Tapi ada juga orang yang di usia 50-an sudah mengalami gejala-gejala yang tadi kita sebutkan. Nah, semoga kita bisa mencegah, kalau sudah terjadi, kita bisa balikan, asal belum sampai ke taraf yang sangat berat tadi, yang eee, sangat, nggak bisa diapa-apain gitu ya. Jadi kabar baiknya tulang bisa kita kuatin lagi kalau kita mulai dari hari ini. Terima kasih sudah menyimak, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di grup WhatsApp keluarga, di WhatsApp arisan, teman-teman, dan seterusnya. Semoga menjadi amal baik untuk Anda semua. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.